Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Baik saja. Orang takut. Coba ya, Bek. Ya, Robek. Baik, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak apa. Sebelum materi kita mulai, kita sebagai seorang murid, kita harus selalu Menjaga. selalu apa? Selalu giat belajar. Barang siapa yang selalu giat belajar maka akan tercapai cita-cita. Manjada wa. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, jadi orang jadi pelajar harus giat belajar. Sampean jadi murid harus giat belajar. Wong pane sing golek duit, sampean sing sekolah harus disertai dengan sungguh-sungguh. Setelah giat-giat belajar, kita akan mencapai cita-cita. Nah, sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum materi dimulai, kita akan mengabsen dulu ya, siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Yang pertama adalah Abdul Latif, masuk. Yang kedua adalah Ahmad Rizki. Yang ketiga adalah Ahmad Saifuddin. Jangan gurau. Yang keempat Ainur Rafiq. Ini sekondangnya di Rafiq. Yang kelima adalah Aisyah Dwi Maisaroh. Semua berarti ini ya. Sejumlah ini berapa ini? 19. Ini hadir semua ya. Sebelum materi kita mulai, kita flashback ke belakang dulu. Materi pagi ini akan membahas tentang menghindari akhlak tercela putus asa. Sebelum ini dimulai pelajaran ini, kita flashback ke belakang, yaitu tentang apa? Tentang putus asa, menghindari putus asa apa? Ananinya. Sebelum materi kita sekarang ini, flashback pertama supaya ingatan yang pelajaran yang telah lalu supaya diingat apa? Masalah tentang menghindari pelajaran apa kemarin? Menghindari akhlak tercela anania. Sebelum materi ini kan
pertama minggu lalu kan bab menghindari akhlak tercela. Anania itu apa? Saya kan tahu. Satu ditanya apa? Angkat tangan. Egois. Angkat tangan siapa? Egois. Ya, egois. Menurut bahasa adalah egois, menurut istilah adalah siapa? Ngerti? Bahasa di siapa yang ngerti? Ya? Ya apa? Tentang apa? Ulang lagi. Mementingkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Gampang ini. Seumpama sampean ada rapat kan ada kelompok lain tidak diberikan kelompoknya kamu yang penting. Yang penting aku kudu ngene, nek ngene, nek gak ngene aku ora gelem. Berarti ini egois, mementingkan diri sendiri. Iya, ini materi yang telah kalau ingat-ingat ya. Pagi ini adalah membahas tentang apa? Putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih sesuatu harapan atau cita. Harapan atau cita. Diulangi Ropik, apa? Putus asa adalah dalam perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita dan tidak mampu berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Itu adalah putus asa. Seumpama contohnya ini kenapa putus asa? Contohnya contohnya bermasalah, malas. Seumpama ada suatu masalah, ada suatu pekerjaan untuk sampean di KPR diberi apa? Diberi PR. Oh aku ra iso, wis pokoke ora tak garap aku semua. Mampu pokoknya sudah mampu pikiranku tidak mau berusaha. Dicolong ngono ae. Pokoknya aku sudah mampu. Ini namanya putus asa. Sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita. Dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Seumpama gagal dalam contohnya jadi polisi, gagal pertama, wis tidak mau melanjutkan lagi, wis pokoknya mau wis gak arah jadi mana sama. Ini adalah sifat putus asa. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Ini putus asa. Berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Dua cita-cita saja nih. Tapi sudah gagal satu, terusan sudah tidak mau melanjutkan lagi. Harapannya pupus menurut dia sajane gak gitu. Harus gagal satu harus lanjut kedua lanjut ketiga. Petak dong. Penyebabnya apa? Penyebab
seorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang-ulang dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Biasanya gagal suci, gagal lanjut kedua, gagal lagi, tiga gagal lagi, terusan dia merasa putus asa. Biasanya penyebabnya itu adalah selalu egois. Selalu apa? Egois. Selalu gagal. Selalu gagal. Biasanya kan ngono. Sampean pengen jadi polisi atau dokter, sekolah kangelan. Aku ratuk pikiran wis mah. Mau sekolah nih aku. Cuma jadi pengen jadi tentara atau polisi. Wah, saya sudah gagal 2 kali, pokoknya saya tidak mampu. Terus tidak terusan lagi. Ini termasuk putus asa. Penyebabnya itu adalah kegagalan dalam mencapai cita-cita sampai berulang-ulang kali. Ini adalah sebenarnya penyebab seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut. Biasanya kegagalan kan enggak melulu gagal itu terusan putus, gak semata-mata gagal itu langsung putus harapan. Tidak, harus mensikapi. Caranya biar mensikapi. Caranya ya memang ini gagal pertama, berarti sampai yang kedua harus dicoba lagi. Berarti pertama ini belum milik saya, belum rezekinya saya, harus dicoba lagi dan harus dicoba lagi. Langsung 1 gagal, 2 gagal, 3 terusan gak mau. Penyebabnya gak gitu, penyebabnya kurang sikapem ini. Sikapem kurang. Sikapnya kurang sebenarnya enggak nek seumpama gagal berarti belum dan saya belum rezekinya jangan-jangan rezekinya ketiga atau keempat. Ini menyebabkan kegagalan, namanya putus asa. Di samping itu dampak negatif loh. Dampak yang buruk pasti ada dampak negatif. Jenenge namanya judulnya sudah menghindari akhlak tercela. Putus asa. Dampak negatif putus asa adalah pertama adalah merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi dan potensi yang dimiliki. Ini dampak negatif. Merugikan diri sendiri. Putus asa sing rugi sapa? Awake dhewe. So umpama aku ngelanjutno yang kedua menawa aku sudah di polisi sama mama. Nih sampean putus dari situ, dia mau melanjutkan lagi, makanya gagal. Merugikan diri sendiri, menguras energi, menguras waktu, kegagalan biasanya ya. Yang kedua adalah susah untuk mencapai kemajuan. Pengen maju susah. Sebab apa? Sebab selalu malas biasanya. Karena wis ngene iki wis cukup semua. Ini cukup biasanya malas. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat atau khawatir menanggung kegagalan lagi. Khawatir menanggung kegagalan lagi. Oke, apa dampak negatifnya? Khawatir nek selalu gagal. Kamu lho selalu gagal. Khawatir ning jero ati duwe rasa khawatir. Nek dilanjutkan lagi jangan-jangan saya tidak berhasil. Ini harus hindari dari awal, harus hindari. Orang putus asa berarti kehilangan
gairah dalam dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Ini diterangkan dalam surat apa? Surat Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min rohillah innahu la ya'isu min rohillahi ila qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Berarti sifat putus asa ini adalah perbuatan setan dan dilakukan adalah orang-orang kafir. Siapa yang hafal ini? Yang baca sama baca surat coba Yusuf. Putus asa dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 7. Sing mampu menghafal atau membaca siapa? Rizki. Dibaca siapa? Nenek Bapak. Ini membahas tentang wala ta'asu min rohillah innahu la ya'asu min rohillah illa qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Maka jangan ditiru. Putus asa harus dibuang jauh-jauh. Harus semangat. Kayak sudah tadi man jadawa jada, barang siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Sekarang dampak negatif, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya orang yang putus asa. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri tanda-tanda. Tanda-tandane sing wong sing putus asa ki sing piye? Kayak lo. Udah terpancing masalah. Pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Ya. Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Biasanya didengarkan ya, diperhatikan. Yang pertama apa tadi ciri-cirinya? Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Nek wis usahane gagal, wis gak mau mengulangi lagi, malas lalu paling gagal maneh. Ini tidak boleh ini. Yang kedua adalah tidak bersemangat untuk meneruskan usaha yang gagal. Tidak semangat untuk meneruskan usaha yang gagal. Namun kan tidak begitu. Cuma sikapnya harus bagaimana? Kegagalan itu harus disikapi dengan dada terbuka. So, sekali gagal sudah tidak mau melanjutkan lagi. Di sini kedua tadi tidak semangat untuk meneruskan. Berarti sekali gagal gak meneruskan. Ini ciri-cirinya orang yang putus asa. Ini gak boleh ini. Harus dihindari sifat-sifat seperti ini. Yang ketiga adalah tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Wes menang wae, bar gagal langsung dipepes, menang ning kamar wae. Ora gelem metu, ora gelem bergaul. Muga ning kamar wes males. Pokoknya hidupnya malas kaya nek putus cinta ngono lho. Malas. Padha kare putus harapan ngono, padha malas linglung. Yang putus harapane gagal apa cita-citanya kan malas. Ini harus dihindari. Lampang urung meneng wae. Takoni make meneng ae, pake meneng wae karepe dhewe. Yang keempat adalah mudah
terpancing emosinya loh. Nah, gagal biasanya. Ciri-cirinya ya, orang putus asa biasanya ciri-cirinya mudah emosi. Emosi ya, mudah muring. Di kesinggung titik terus muring-muring. Kesinggung titik muring. Mudah terpancing emosi sehingga cepat marah, walaupun dengan sebab yang kecil saja. Penyebabnya enggak cilik, penyebabnya cilik tapi tidak ada gede. Sebabnya apa? Gagal kayak ini loh. Efek sebabnya gagal. Akhirnya artinya kudu muring-muring terus. Itu ya. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang putus asa. Yang selanjutnya adalah cara menghindari. Kayak ciri-ciri aneh. Caranya menghindari piye? Menghindari apa kan? Menghadapi loh ya. Cara menghadapi supaya tidak selalu putus asa yang bagaimana? Ya. Yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Berarti orang lain gagal ini sebabnya apa ya? Sebabnya bagaimana? Sebagai bagaimana kok kegagalan orang itu kok gagal sebab apa? Ini ditelaah, ditelusuri. Nek gagalnya sebab ini jangan diulang, jangan ditiru, supaya sampean tidak gagal. Merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Pengalaman orang lain yang gagal itu lebih diselidiki supaya kamu kalau melangkah dalam usaha apapun supaya tidak gagal. Yang kedua adalah selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Ini gagal lagi caranya bagaimana, Pik? Caranya harus dekat dengan Allah. Dengan cara berdoa. Maksud kok menang bergagal menang wae. Ia usaha diiringi dengan doa. Setelah ini saya beri apa? Beri apa? Soal dalam bentuk kelompok. Tapi sebelum saya bagikan ya, coba didengarkan materi di dalam video ini ya. Coba didengarkan, nanti saya bagikan kelompok A, B, C. Saya bagikan nanti didiskusikan kepada kelompok C, kelompok B, kelompok A. Coba didengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Anak-anak kelas 8 MTS yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan mencoba mempelajari materi bab keempat, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, putus asa. Kita awal dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita ke materi intinya. Indikatornya, kemudian ini peta konsepnya. Kita akan membahas tentang materi, kemudian perilaku tercela, putus asa, dalilnya, contoh perilaku dan dampak negatifnya. Baik, kita langsung ke materi intinya. Kita lihat ya, atau kita coba menyimak terlebih dahulu. Ada dua orang anak di sini. Yang pertama sedang makan sebuah makanan, yang kedua mungkin melihatnya. Di sini ada orang yang sedang terlihat putus asa. Putus asa entah karena masalah apa. Baik, kita lihat
apa sih yang dimaksud dengan putus asa? Ini pun sama ya, masuknya ke dalam sifat tercela yang harus dijauhkan dari kalian. Nah, putus asa ini apa? Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita. Jadi dia berpikir, ya sudah, saya tidak akan mampu mencapai cita-cita yang saya harapkan, sehingga ya sudah. Nah, sehingga putus asa juga berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Awalnya dia cita-cita jadi dokter misalnya, karena putus asa sudahlah, gak mungkin saya jadi dokter. Nah, itu artinya dia putus asa. Dampak negatif putus asa, nih, karena ini semuanya sifat negatif ya, atau sifat tercela, maka dampak negatif yang akan didapatkan ketika kita ada sifat-sifat ini. Pertama, merugikan diri sendiri karena memang membuang waktu, energi, potensi yang dimiliki. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan. Nah, orang yang putus asa berarti kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Nah, ini nih ya, dalilnya Quran surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tayasu min rauhillahi innahu la yayasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirin. Illa al-qaumul kafirin. Dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, bagaimana ciri orang yang putus asa? Pertama, bermalas-malasan, tidak bersemangat, tampak murung, mudah terpancing emosi sehingga cepat marah. Itu ciri-ciri orang yang putus asa. Itu saja anak-anak, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai dilakukan sifat jelek ini dalam kehidupan kalian. Ya, Simpatik musik. Sudah dengar tadi ya? Sudah. Dari materi menghindari akhlak tercela putus Ada. akhlak tercela putus asa. Sekarang saya akan bagi ya. Sekarang saya ini kamu sudah dengarkan materi tentang apa? Putus asa. Lalu saya bagi per kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti kelompok A sekarang diskusi tentang putus asa atau ciri-ciri atau apa dampak negatif atau pengertian bagaimana. Nanti kelompok A tanya kelompok B semua ya. Kelompok A tanya kelompok C, harus C yang menjawab. Ketua kelompoknya mana? Ini kelompoknya apa? Terserah mana ketua kelompok. Nanti ya sama-sama diskusi tentang putus asa ya. Diskusi tentang putus asa, permasalahan apa yang kamu hadapi. Kelompok B ya begitu, permasalahan apa yang dihadapi. Lalu kelompok C, permasalahan dihadapi tentang usaha bagaimana. Tanya kepada kelompok C atau tanya kelompok A atau kelompok A tanya kelompok B, terserah. Nanti dijawab satu persatu, jawab satu atau saya tanya ke masalah. Ini saya bagi per kelompok ya. Ini kelompok A, silakan. Ini silakan. Belakang. Enak deh, enak loh, enak deh. Enak deh. Sudah. Sudah. Belakang.
Kurang. Kurang berapa? 10. Setengah. Ini silakan berdiskusi teman-teman ya anak-anakku, berdiskusi tentang materi tentang menghindari akhlak tercela. Ya. Coba dipikirkan sampai mikir, tanya kepada kelompok siapa terserah. Ini ya. Kalau sampai tanya ini atau tanya pengertian atau tanya apa yang dihadapi oleh teman-temanmu, silahkan. Kelompok A silahkan tanya. Saya tanya kelompok B atau kelompok C terserah. Mungkin jawab. Silakan tanya kelompok B atau C. Dijawab itu langsung. Ngatik nanti apa nanti apa ning ngono ae kok. Ngatik. Saya tanya kelompok C atau kelompok B terserah. Sebutkan berapa. Kelompok C guys. Nanti nanti setting satu lah. Setting B dong. Coba teman-teman itu, ya. Nanti latihan kecil. Saya tanya kelompok. Saya jawab pada kelompok C. Berikan beberapa contoh perilaku putus asa. Kelompok C ditanya. Siapa yang jawab? Ngecek. Siapa? Saya akan menjawab dari kelompok. Saya akan menjawab dari kelompok A. 1. Mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. 2. Kurangnya motivasi. 3. Membandingkan diri dengan orang lain. 4. Sering merasa tidak mampu. 5. Merasa bahwa dunia tidak adil kepadanya. 6. Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan. Ya. Terima kasih. Kelompok A tadi menjawab dengan kelompok C. Kelompok A sudah puas atau belum puas? Betul atau sudah betul? Sudah. Berarti jadi mana apa? Nanti apa ditanyakan? Beberapa contoh perilaku putus asa. Berapa contoh perilaku putus asa? Ini Bapak tulis. Nomor 4. Contoh perilaku putus, beberapa contoh perilaku putus asa. Tadi ya dijawab oleh kelompok C, yaitu mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Iki didengarkan ya kelompok B. Memang jawabannya kelompok C tadi mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Beberapa contoh perilaku putus asa. 2. Kurangnya motivasi, dorongan. Kurangannya dorongan. Yang ketiga adalah dengan apa? Membandingkan diri dengan orang lain, selalu dibanding-bandingkan. Kesuksesannya dengan kamu dibanding-banding no. Berarti ini adalah contoh perilaku putus asa. Ini tadi sudah dijawab
kelompok A menjawab, kelompok C menjawab pertanyaan dari kelompok A. Sekarang yang kelompok B. Silakan tanya yang sudah kamu diskusikan kepada teman-temanku tadi. Silakan yang mana yang kamu tanya? Lewat anu apa di sini? Tarkan sani ya musyawarah sing mbok tanyana yang mana? Diskusi maksud diskusi sing kamu tanya. Ya tanya yang mana? Apa sih? Tanya yang mana? Yang berarti yang kamu anggap belum tahu kamu tanya. Pengertian atau bagaimana? Coba itu. Ya silahkan. Sekarang tanya kelompok tadi kelompok A jawab, kelompok B, C yang jawab. Sekarang kelompok B tanya, silakan tanya kelompok C atau A. C atau A, silakan. Ya. Silakan tanya kelompok. Berarti yang belum jawab berarti kelompok A, silakan tanya. Saya bertanya. Ya, apa? Silakan didengarkan kelompok A. Apa dalil tentang menghindari akhlak tercela putus asa? Dalile, baca itu. Kamu tadi apa? Dalile kan ada, saya sudah bacakan. Ya bani ya ida abu. Wala ta'asu itu. Wala ta'isu min rohillah. Mulai ini. Mulai wala. Saya tadi kamu sudah dengarkan dalile tentang apa menghadapi akhlak tercela. Berarti surat apa gimana? Yusuf ayat 87. Silakan dibaca. Ini temanmu kelompok B tanya kepada kelompok A. Silakan. Artinya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah ini sudah kelompok tadi kelompok A yang menjawab dari pertanyaan kelompok B, yaitu disuruh mengucapkan atau melafalkan dalil tentang menghindari putus asa. Dalilnya apa? Sudah dijawab tadi, yaitu surat Yusuf ayat 87, yaitu wala yasumi rahillah innahu la yasumi rahillah illa qaumul kafirun. Ini dalil tentang menghindari akhlak tercela, putus asa. Jangan sekali-kali kamu melakukan namanya putus asa. Karena putus asa ini adalah perbuatan setan. Setan ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setelah itu, setelah semua yang sudah menjawab, sebelum kita akhiri, kita akan memberi tugas individu untuk besok yang akan datang. Coba dikumpulkan ya. Coba dikumpulkan. Nanti saya beri tugas sebelum mengakhiri pertemuan
pagi hari ini saya beri tugas dulu. Tugas untuk besok. Hari sekarang hari apa ini? Hari Rabu. Hari Rabu berarti hari Rabu lagi apa tugasmu sudah harus dikumpulkan. Ini kesimpulan pertama apa materi pada pagi hari ini adalah tentang kita tidak boleh selalu berputus asa, karena putus asa adalah perbuatan setan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu supaya kita sehari-hari dapat melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sebelum pulang, kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.